A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sobat Kilau yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Hidan Sari dari Departemen Pengembangan Pasar Keuangan izin melakukan sharing gitu. Sharing sedikit mengenai apa yang saya pahami gitu ya mengenai akhlak. Tapi sebelum ke sana, izinkan saya untuk menukil satu kisah yang terjadi di Perang Tabuk tahun 630 Masehi, di mana di situ ada kebiasaan untuk mengumpulkan dana perang gitu yang jumlahnya pasti sangat besar. Itu melalui ya Rasulullah saya melakukan sayembara gitu kepada seluruh umat Muslim untuk berinfak. Di situ ada satu kisah menarik yang definisi di fastabiqul khairat itu seperti ini gitu. Ketika Umar bin Khattab menginfakkan setengah dari harta yang dimiliki, dan di situ Rasul bertanya, wahai Umar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu gitu? Umar menjawab, ya Rasul, saya meninggalkan setengah dari harta yang saya miliki untuk keluarga saya. Dan yang luar biasa ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang dengan membawa seluruh harta yang dimilikinya, dan juga sama Rasulullah bertanya gitu, wahai Abu Bakar, lantas apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Jawaban Abu Bakar sangat luar biasa, ya Rasulullah, saya tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Sepenggal kisah gitu ya yang selalu saya ingat dari kecil, ini cerita yang selalu diceritakan gitu ya. Ketika dikaitkan dengan akhlak, maka seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa sebelum ke sana, akhlak itu artinya apa sebetulnya? Akhlak ini berasal dari kata khuluq yang artinya tingkah laku atau tabiat gitu, karakter. Seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa akhlak itu ada dua jenis, dibagi dua. Akhlak kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhlak kepada sesama manusia atau horizontally dan vertically. Yang vertically ini kita kenal dengan hablum minallah, horizontally adalah akhlak kepada sama manusia. Akhlak ini banyak jenisnya, sangat banyak, sangat ragam gitu. Tapi yang coba saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini adalah pada menukil kisah tadi, maka kita dapat melihat akhlak yang begitu mulia yang dimiliki oleh dua sahabat yang langsung digemblengnya itu sama Rasul gitu. Langsung dikadernya tuh langsung oleh Rasulullah SAW. Di situ kita bisa melihat akhlak kepada Tuhan yang luar biasa. Menurut saya itu udah levelnya keimanan yang luar biasa. Itulah yang dimaksud akidah, yang dimaksud tauhid ya seperti itu gitu. Abu Bakar dengan saya infakkan seluruh harta saya di jalanmu ya Allah, fisabilillah. Itu tingkatan akhlak yang luar biasa gitu. Tentu kalau bicara tematik gitu ya, akhlak, peradaban, dan leadership ini memang paling cocok, paling pas itu ditempelkan kepada kisah Rasulullah dan para sahabatnya gitu. Luar biasa. Itu akhlakullah ya, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, keimanan, tauhid. Tapi di sisi horizontally kalau kita lihat akhlak kepada sama manusia, maka sangat terlihat gitu akhlak menginfakkan itu kan untuk kepentingan umat gitu ya, untuk kepentingan perang gitu pada kisah tadi di Perang Tabuk. Itu menunjukkan ya mendahulukan orang lain dibandingkan diri sendiri, itu akhlak gitu. Jadi yang saya pahami juga memang akhlak itu ya karakter itu ya cerminan dari inner gitu ya, dari dalam diri masing-masing. Tidak mungkin seseorang itu ya akan terlihat gitu ketika seorang akhlaknya buruk gitu ya, internalnya buruk, tapi melakukan hal-hal baik itu kelihatan gitu. Itu nggak murni gitu, seperti itu. Di bagian akhir sharing, izinkan saya untuk masuk ke firman Allah Subhanahu wa taala
di surat Al-Mulk, surat ke-67, Makkiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Di situ diceritakan begitu indah bahwa Allah lah gitu. Kenapa sih sahabat-sahabat itu sangat yakin gitu ya dengan kepada Tuhannya gitu. Bahwa ya Allah itu pemilik kerajaan. Maksudnya Allah pemilik kerajaan. Tabarakalladzi biyadihil mulk gitu. Dan wa huwa ala kulli syai'in qadir, apapun bisa Allah lakukan gitu jika Allah menghendaki. Dan di ayat keduanya sangat clear gitu bahwa ini kita melihat dari seluruh dimensi tadi gitu yang coba saya sampaikan. Tujuannya itu di sini. Alladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu menciptakan hidup dan mati itu untuk menguji sebetulnya siapakah di antara kita yang paling baik amalnya. Ya bisa dilihat tadi fastabiqul khairat, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab sudah menunjukkan hal seperti itu gitu. Maka ya untuk menutup gitu ya, kita mari melihat di ayat kedua ini untuk ternyata Allah itu menguji gitu menghidupkan kita di dunia untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Dan kita melihat satu ayat lagi yang mengatakan, yang menjelaskan bahwa tujuan manusia untuk hidup di bumi adalah untuk beribadah pada Allah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.